Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita melakukan semua aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena itu kita akan awali dengan doa di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Anugerah dan kasih Tuhan mengantar dan menyertai kami, menikmati hari baru yang Tuhan beri, serta nafas hidup yang Tuhan kasih. Izinkan kami ada bersama denganmu, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan ketika kami boleh ada di hari yang baru. Untuk mendasari semua yang akan kami lalui di hari ini, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami. Secara khusus kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar dan landasan bagi kami untuk melalui semua aktivitas di hari ini. Ini doa kami, ini syukur kami, dan kami menyambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini saya pilih dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kepada Allah adalah sebuah perintah yang utama. Itulah tema lewat pembacaan firman di pagi hari ini. Kasih adalah sebuah perintah dari Allah sebagai orang percaya untuk dilakukan dalam kehidupan. Perintah Allah melalui kasih haruslah menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anaknya. Sebagaimana kitab Ulangan yang di dalamnya berisikan perintah Allah untuk mengasihi, untuk mentaati, agar hubungan antara Allah dan manusia tidak terputus, tetapi semakin terikat oleh ikatan kasih Allah Bapa bersama manusia. Musa melalui kitab Ulangan mau mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka tidak melupakan Tuhan Allah melalui peristiwa besar selama 40 tahun menyertai mereka di padang gurun. Musa juga kembali mengulangi 10 perintah Tuhan agar mereka mengasihi Allah dengan segenap hati. Ia terus mengingatkan mereka tentang arti perjanjian antara Allah dan umat Israel. Dan ia mendorong bangsa Israel agar supaya mereka memperbaharui kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan, secara khusus pada pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, Allah mengizinkan Musa untuk menyampaikan perintahnya melalui hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya dengan mengasihi, menghormati, mentaati perintah-perintahnya. Di ayatnya yang ketiga,
Jikalau kamu melakukannya dengan taat dan setia, maka kesejahteraan sebagai bangsa yang besar akan diberkati oleh Allah di negeri yang kaya dan subur. Demikian seperti janji itu yang telah diberikan melalui para leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Di bagian ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, ajarkanlah terus kepada anak-anakmu dan sampaikanlah terus dengan tidak bosan-bosan. Pada waktu mereka di rumah, pada waktu mereka di luar rumah, pada waktu mereka istirahat, bahkan pada waktu mereka bekerja. Jadi pengajaran itu secara terus berlangsung kepada anak-anak untuk terus disampaikan kepada mereka. Di ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12, Allah berjanji bahwa Ia akan memberikan tanah atau negeri itu kepadamu. Tanah negeri yang tidak dibangun oleh bangsa Israel, tetapi diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah. Dan Allah memberikan hal itu kepada mereka. Pada bagian ayatnya yang ke-12, semua yang ada di dalam negeri yang penuh dengan kelimpahan air susu dan madu, itu akan menjadi milik mereka. Itu akan menjadi berkat bagi mereka, asal mereka menjaga itu dengan baik untuk tidak melupakan Tuhan. Pada bagian ayatnya yang ke-13, bangsa Israel diingatkan supaya mereka menghormati Tuhan, supaya mereka berbakti kepadanya dan tidak boleh menyembah pada ilah-ilah kafir. Itu dapat dilihat di ayat 13 dan ayat 14. Di ayat yang ke-15, kalau kamu menyembah ilah-ilah kafir, maka kamu akan ditimpa kemarahan Allah dan Allah akan membinasakanmu. Jadi jangan sekali-kali mencoba Allah dengan keinginan-keinginanmu. Bagian ayatnya yang ke-20, saat nanti pasti anak-anakmu akan bertanya, mengapa Allah menyuruh untuk mentaatinya? Maka di ayatnya yang ke-21, maka kamu yang telah menerima janji ini, kamu harus menyampaikannya kepada anak-anakmu, bahwa dulu kami menjadi budak di Mesir, lalu Tuhanlah yang membebaskan bangsa Israel dengan kekuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna kebenaran firman Tuhan dari apa yang telah kita dengarkan bersama-sama? Yang pertama, bahwa perintah kasih Allah itu telah menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya, yang harus dan terus dilakukan, dijalani, dialami di dalam kehidupan. Pengajaran itu harus dikemas dan dibawa di dalam hidup untuk keluarga-keluarga, untuk anak-anak, hingga menjadi pengajaran yang terus melekat di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika semua pengajaran-pengajaran itu dilakukan dengan taat dan setia, maka sudah pasti janji berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Tuhan yang punya firman memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri
kami bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Ajar kami untuk belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kasih-Mu itu terus melekat, terus menjadi bagian yang kami bawa untuk dapat dan kami lakukan kepada keluarga, kepada Bapak, Ibu, bahkan anak-anak kami. Biarlah kasih Tuhan menjadi nampak di tengah-tengah perjalanan hidup, baik lewat tutur kata, tapi juga lewat sikap dan tindakan. Ketika ketaatan dan kesetiaan dalam mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh itu dapat kami jalani, maka berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan terus mengantar dan menyertai kami di hari ini. Ini doa kami. Kami mohon ampun salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.